mahasiswa PPK dalam jabatan Universitas Negeri Malang tahun 2022. Pendidikan sejatinya tidak hanya mengenai rutinitas anak berangkat ke sekolah dan mendapatkan nilai, tapi kita sebagai guru harus dituntut mampu memberikan pembelajaran yang bermakna bagi siswa. Ayo ikut saya ke kelas. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang semuanya. Siang, Bu. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Oke, walaupun ya hujan di luar ya, tetapi harus tetap hangat di dalam. Kita mulai pembelajaran pada hari ini. Silakan dipimpin doa terlebih dahulu ketua kelasnya. Doa mulai. Selesai. Terima kasih sudah berdoa ya. Semoga pembelajaran kita pada siang hari ini bisa berjalan dengan lancar. Amin. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Ibu presensi terlebih dahulu. Alivian sakit ya. Oke, Anna Sintia, Asturahmayanti, Wening. Oke, yang sakit ada 3 ya. Silakan kita doakan bersama-sama semoga teman kalian cepat sembuh, bisa bergabung kembali dengan kalian. Amin. Oke ya, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Ibu cek suara dulu. Silakan bisa yel-yel ya. Kita mulai dari kelompok 1 dulu. Silakan, boleh berdiri. Tunjukkan semangatmu kelompok 1. Adakah Pak GDM di matamu? Ada. Adakah Pak GDM di hatimu? Ada. Adakah Pak GDM di otakmu? Ada. Di mana? Di sini. Pak GDM, insya Allah bisa. Oke, Ibu sampaikan KD dan tujuan yang akan kalian pelajari pada pertemuan hari ini. Sebenarnya kita melanjutkan pada pertemuan sebelumnya ya. KD-nya masih sama, yaitu tentang menganalisis akun-akun terkait dalam penyusunan laporan laba rugi, perubahan modal, neraca, dan arus kas pada perusahaan jasa. Seperti yang sudah Ibu sampaikan pada pertemuan sebelumnya, pada KD ini Ibu akan menilai mengenai sikap, yaitu mengenai sikap kalian selama proses pembelajaran. Ada pengetahuan nanti setelah KD ini selesai, kalian harus mengerjakan soal evaluasi. Kemudian yang terakhir keterampilan, yaitu mengenai proyek yang sudah kalian kerjakan dari pertemuan sebelumnya. Oke, ada yang masih ingat minggu kemarin kita sudah ngapain saja di sekolah? Menentukan rencana observasi atau menentukan rencana proyek penyusunan laporan keuangan. Oke, berarti minggu sebelumnya kita sudah menyusun rencananya. Selama 1 minggu ini kalian sudah melakukan observasi atau langsung terjun ke lapangan membuat atau menyusun laporan keuangan dari perusahaan jasa yang ada di sekitar kalian. Oke, berarti untuk pertemuan hari ini yaitu saatnya presentasi. Oke, untuk pertemuan hari ini berarti tugasnya adalah kalian akan mempresentasikan apa yang sudah kalian kerjakan, yang sudah kalian susun laporannya, kalian presentasikan di depan kelas. Oke, sebelum memulai presentasi, Ibu kasih waktu kalian untuk memastikan masing-masing tugasnya atau masing-masing laporan proyeknya apakah sudah siap untuk dipresentasikan atau belum. Kelompok berapa ini? 4 sudah? Sudah dibagi? Oke, sudah? Siap presentasi? Oke. Kelompok berapa? 5 sudah dibagi tugasnya? Oke, sudah siap presentasinya? Oke, siap. Oke ya, Ibu mulai dari kelompok 1. Silahkan kelompok 1 maju mempresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil laporan keuangan sederhana pada perusahaan jasa yang kami observasi. Sebelumnya perkenalkan, saya Ayu Delarswati dari absen 6. Saya Sabina Askalifa, absen 25.
Saya Imelda Cindy Saputri dari absen 15. Saya Astura Meyanti dari absen 3. Saya Salia Farah Inayah dari absen 27. Yang pertama, info umum perusahaan. Nama perusahaan Ida Salon Treatment, pemilik Nyonya Hamidah, alamat Jalan Pramuka, Ruko Karsidenan, Kejawar, RT 5 RW 1. Nomor telepon 0813-2754-6667. Bentuk perusahaan, perorangan, bidang usaha, jasa. Deskripsi, Ida Salon Treatment adalah perusahaan perorangan yang bergerak dalam jasa kecantikan. Perusahaan ini dibantu oleh 1 pegawainya. Penjualan jasanya dilakukan secara tunai dan kredit sesuai kesepakatan perusahaan dengan pelanggan. Ida Salon Treatment Income Statement for ended period November 31, 2022. Revenue, fixed income, 23 juta rupiah. Operating expense, water, electricity, and telepon expense, 300 ribu rupiah. Depreciation expense, 770 ribu rupiah. Wage and salaries expense, 1.500.000 rupiah. Total operating expense, 2.570.000 rupiah. Operating profit, 23 juta ribu rupiah dikurangi 2.570.000 rupiah sama dengan 20.430.000 rupiah. Net profit 20.430.000 rupiah. Ida Salon Treatment Change of Equity Statement for ended period November 31, 2022. Description, Ida Capital, amount 20 juta, net profit 20.430.000, Ida Drawing 9.430.000, Ida Capital 31 juta. Ida Salon Treatment Balance Sheet periode November 31, 2022. Aset, current asset, cash in bank 27.500.000 rupiah, cash on hand 1.100.000, accounts receivable 400.000, sublease 1 juta, total current asset 30 juta. Fixed asset, equipment at cost 9.470, akumulasi depreciation of equipment at cost 230.000, building 20.530, accumulation depreciation of building 770.000, total fixed asset 31 juta, total aset 61 juta. Long term liabilities, BRI loan 30 juta, equity Ida Capital 31 juta, total liabilities 61 juta. Kesimpulan, berdasarkan uraian pada laporan observasi yang telah dilakukan di atas, maka dapat kami simpulkan sebagai berikut. Dibuatnya laporan ini untuk memenuhi tugas mata pelajaran bab GDM, yaitu membuat laporan keuangan sederhana. Setelah melaksanakan wawancara pada salon Ida Treatment, maka mengetahui beberapa informasi terkait perusahaan tersebut dan dapat membantu membuat laporan sederhana. Dokumentasi selama mengerjakan proyek, pencarian perusahaan. Yang kedua, proses wawancara, kemudian dokumentasi bersama pemilik, mendiskusikan laporan dan menyusun laporan keuangan. Sekian dari kami. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Perkenalkan, saya Tiasti dari kelompok 3 dan ingin bertanya, apa kendala yang dihadapi selama melaksanakan proses? Kendala yang kami alami adalah kesulitan dalam mencatat transaksi karena ada beberapa dokumen transaksi yang sudah hilang atau sudah tidak ada. Apakah sudah cukup? Sekian dari kami. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih ya untuk kelompok 2. Tadi presentasinya sudah cukup baik. Yang Ibu soroti adalah
pada laporan posisi keuangan itu kan ada akun-akun yang nominalnya 0 atau kosong kan ya. Lebih baik mungkin tidak usah ditulis nama akunnya, karena emang berarti kan di perusahaan tersebut tidak ada akun tersebut, ya kan? Nah, lebih baik nama akun-akun tersebut dihilangkan saja, tidak perlu ditulis. Oke, gitu ya. Oke, tadi sudah beberapa kelompok atau teman lainnya juga sudah memberi tanggapan, sudah cukup bagus. Oke, terima kasih ya. Tadi kelompok 6 sudah menutup presentasi kita pada hari ini dengan QQ Salon. Berarti tadi pemiliknya sama ya, Ibu Umi. Berarti Ibu Umi kaya nggak nih? punya dua salon ya. Kalau tadi di perusahaannya yang kelompok 3 untung, kelompok 6 juga untung. Berarti setiap bulannya mengalami keuntungan. Ayo, siapa yang di sini nggak pengen jadi wirausaha? Pengen nggak? Oh, pengen ya. Untungnya lumayan ya. Bayangkan setiap bulan mendapatkan penerimaan tersebut, keuntungan tersebut. Kalau dikalikan pasti dapat banyak. Oke. Terima kasih, presentasinya juga sudah cukup baik. Selanjutnya setelah presentasinya selesai, Ibu minta perwakilan masing-masing kelompok 1 memberikan kesan-pesan selama mengikuti atau mengerjakan proyek menyusun laporan keuangan sederhana. Boleh ya? Boleh ya? Oke, terima kasih. Kita mulai dari kelompok 1 dulu. Jadi kesan dan pesan dari kelompok kami yaitu kesannya kami dapat merasakan kebersamaan dan juga kerjasama yang baik. Terus juga dapat mengetahui lebih jauh tentang laporan keuangan dan juga melaksanakannya, cara membuat jadi kita lebih mengetahui karena membuat laporan keuangan yang real. Dan untuk pesannya untuk anggota kelompok semoga lebih aktif ya. Dan untuk yang lain terima kasih kalian sudah bekerja dengan keras untuk proyek ini. Terima kasih. Ya, terima kasih ya Ibu, jadi terharu dengar kesan-pesan kalian. Oke, terima kasih sudah mau bekerja keras betul menyelesaikan proyek ini. Semoga dengan proyek ini bisa menambah pengetahuan kalian ya mengenai menyusun laporan keuangan secara real di tempat usaha yang ada di sekitar kalian. Jadi kita tidak perlu jauh-jauh ya, yang di lingkungan kita ternyata ada banyak tempat usaha. Malah justru tempat usaha yang kecil di sekitar kita itu malah justru yang belum membuat ya, belum menyusun laporan keuangan. Maka di sini kalian sebagai calon seorang akuntan ya harus bisa menyusun laporan keuangan dengan baik. Salah satunya dengan praktik ini semoga bisa menambah wawasan dan pengetahuan kalian semua. Selanjutnya setelah proses pembelajaran pada KD ini selesai, Ibu harapkan kalian akan memahami ya esensi dari menyusun laporan keuangan, yaitu tadi menyusun laporan keuangan income statement, perubahan modal, yang terakhir neraca ya atau posisi keuangan. Oke, betul sekali ya. Setelah kalian selesai menyelesaikan proyek ini, waktunya evaluasi. Silahkan bisa disiapkan handphonenya. Kalian bisa masuk ke kelas yang sudah Ibu bagikan di awal ya, 4 JDM AKL 3. Silahkan masuk ke menu evaluasi. Kalian pilih evaluasi yang laporan keuangan. Oke, jangan kaget karena di situ Ibu akan menggunakan quizzes. Jadi nanti kodenya akan Ibu bagikan di depan. Oke, Ibu mulai ya. Sudah selesai semua ya. Oke, terima kasih sudah menyelesaikan tulis laporan keuangan ya. Jadi tepuk tangan dulu teman-teman kalian ya sudah berhasil. Yang pertama ada Mbak Putri ya. Tepuk tangan dulu, yang lain juga dengan baik ya. Ini untuk skornya ini berdasarkan tingkat kebenaran dan kecepatan. Oke, kita akhiri pembelajaran pada hari ini. Ada yang mau menyimpulkan pembelajaran
belajar pada hari ini? Sedikit kesimpulan dari saya, mungkin hari ini kami sudah belajar bagaimana cara membuat laporan keuangan sederhana dari suatu perusahaan jasa. Kami terjun langsung ke perusahaan jasanya, lalu mencatat informasi dan mengetahui informasi-informasi tentang suatu perusahaan. Apakah perusahaan tersebut membuat laporan keuangan atau tidak. Lalu kami juga mengerjakan kuis yang lumayan asik ya, yang menambah pengetahuan kami, yang tadinya tidak tahu menjadi tahu, yang tidak tahu itu bisa diulas kembali dan bisa diperbaiki kemudian hari. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Mbak Dutra ya sudah mengikuti kegiatan pembelajaran kita. Untuk materi selanjutnya, tadi laporan yang sudah kita bahas kan baru 3 ya, masih ada laporan yang belum kita bahas. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai laporan arus kas. Sebelum Ibu akhiri pembelajaran hari ini, Ibu akan merefleksi dulu ya, kegiatan hari ini kalian sudah belajar apa saja? Tadi ya, laporan keuangan, laporan perubahan, laporan dari Oke, dari materi tersebut ada yang masih belum paham? Calon sudah paham? Belum ada, oke, berarti sudah paham semua ya. Silakan nanti bisa diisi ya di menu refleksi sama ya di Google saya, silakan bisa diisi untuk kegiatan refleksi pada hari ini pada pertemuan kedua. Berhubung hari sudah sore, sudah waktunya kita pulang. Silakan dibereskan terlebih dahulu mejanya. Untuk APD-nya akan Ibu tarik ya. Nanti silakan ditaruh di meja saja. Silakan boleh berkemas. Oke, sudah berkemas ya. Silakan ketua kelasnya memimpin doa terlebih dahulu. Yang berat. Doa mulai. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Silakan boleh pulang. Hati-hati